Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di channel ini ya, guys. Oke, di video kita kali ini kita akan membagikan sebuah tips. Tips ini bagaimana cara kita melakukan repaint ulang pada media velg ya ini. Tapi tanpa harus menggunakan epoksi dulu dan langsung kita tindih. Tips-tipsnya seperti apa? Mari kita simak video selanjutnya agar nanti kita juga mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan dan kuat. Apa saja yang perlu kita perhatikan nanti akan saya bagikan lewat video. Trik-triknya seperti apa akan kita kupas tuntas bareng, guys. Oke, untuk itu kita lanjut saja ke next video, guys. Oke, jadi untuk langkah pertama di sini kita menggunakan ampas gate 400 untuk melakukan pengamplasan ke media secara merata ya. Ingat, untuk pengamplasan ini jangan sampai terlalu dalam ya, kita cukup hilangkan bekas clearnya saja, kita amplas dengan hati-hati. Karena media ini nanti tidak akan kita lakukan pengepoksian. Dan di sini untuk media velgnya ini kayaknya sudah pernah di repaint ya, sudah pernah di repaint. Jadi nanti bagaimana caranya agar kita mendapatkan hasil yang kuat juga ya, lumayan kuat ya, tapi seharusnya sebagus-bagusnya cat tanpa epoksi pasti lebih bagus lagi kalau kita kasih epoksi. Cuma di sini dari konsumen ini minta agak cepat, jadi tanpa harus di epoksi gimana caranya biar mendapatkan hasil yang lumayan, dikatakannya seperti itu, paling enggak ya bagus lah. Dan di sini untuk tipsnya, satu, kita melakukan pengamplasan ini nggak usah terlalu dalam, kita cukup amplas di bagian clear coatnya hingga kusam. Kalau bisa mengarah ditembuskan ke media catnya saja di bagian paling atas ya. Cuma kalau masih ragu, kita cukup mengamplas hingga kusam saja dengan hati-hati. Lalu untuk hal yang kedua, bahan yang kita gunakan adalah bahan yang berjenis PU. Jadi kalau untuk bahan NC saya tidak menjamin ya, untuk tingkat kekuatan, daya rekat dan lain sebagainya saya tidak menjamin untuk kualitasnya dari sejenis bahan yang NC. Dan di sini untuk bahan kita gunakan bahan yang jenis PU. Dan untuk takarannya di bagian bahannya untuk cat jenis PU ini, untuk di layer pertama untuk mixing rasionya kita agak bikin kental sedikit, tidak usah terlalu banyak thinner ya. Kita semprotkan tipis dulu agar cat yang lama dan cat yang baru menyatu dengan sempurna. Dan langkah selanjutnya setelah kita lakukan pengamplasan secara merata, kita tutupi bagian-bagian yang tidak terkena cat seperti ini, seperti logo pada velgnya ini dan bannya. Karena ini ban tidak dilepas, jadi kita tutupin isolasi kertas seperti ini agar tidak jelebret ya, guys. Setelah itu kita lakukan penyemprotan pada media velg, dan seperti yang saya katakan tadi, untuk jenis cat kita pakai jenis cat yang berjenis PU. Lalu untuk penyemprotannya kita semprot tipis-tipis dulu agar cat yang lama dan cat yang baru bercumbu rayu dulu di dalam media ini, agar tidak timbul yang dinamakan keriting atau ngangkat ataupun mengkerut. Kita tembak tipis-tipis dulu secara merata, dan di sini untuk tembakan saya tujukan di bagian palang-palangnya dulu, baru nanti kita merambah ke bagian yang luar ya. Untuk palang-palangnya yang di dalam-dalam kita isi dulu agar kita mendapatkan hasil tembakan yang kalau menurut saya itu mendekati merata ya. Soalnya tingkat kerataan ini juga tidak bisa kita pastikan apakah rata semua atau tidak, karena kita juga masih tahap belajar. Kita berusaha untuk melakukan tembakan-tembakan ini secara berurutan ya. Oke, jadi seperti ini langkahnya. Kita tembak di bagian palang-palangnya dulu, di bagian dalam-dalamnya palang dulu, baru nanti kita merambah ke bagian pinggir. Dan satu kuncinya untuk tembakan pertama seperti ini, campuran ini untuk
pengecatan yang tidak memakai epoksi ini untuk bahan kita agak kental sedikit dan kita tembakkan ini tipis dulu. Nanti kita jeda kisaran 10 menit, kita tembak lagi dengan mixing rasio yang seperti kita lakukan biasanya 1:2. Kita tembak secara merata. Di sini saya aplikasikan untuk cat putih ini, kita aplikasikan 2 layer atau 2 lapis ya. Karena untuk mendapatkan tingkat kerataan yang baik, kita kasih 2 layer atau 2 lapis. Untuk lapis pertama, kita tembak secara tipis merata dulu, kita jeda kisaran 10-15 menit. Baru kita lakukan tembakan kedua dengan mixing rasio yang seperti yang biasa kita lakukan, dan kita tembak 1 layer atau 1 lapis secara merata juga guys. Dan lanjut, setelah bagian luar tadi selesai, kita lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam ini kita juga tembakan di palang-palangnya bagian dalam dulu, baru kita tembak di bagian yang lebih lebar. Dan maaf untuk video yang pas bagian dalamnya masih berwarna hitam, kita kebetulan kemarin untuk HP saya overhead ya, panas sekali jadi mati sendiri, saya nggak tahu. Dan ujung-ujungnya itu masih sedikit di bagian bawah tadi ada bagian yang hitam yang belum kita tembak. Tetap kita tampilkan karena ini video saya real tanpa rekayasa, jadi tetap saya tampilkan. Dan mohon maaf sekali untuk tampilan pas di keadaan di bagian belakang masih hitam, kita tidak bisa menampilkan karena ada gangguan teknis pada HP saya. Oke, sembari menunggu kita untuk cat putihnya kering, kita agar putihnya tidak terlalu putih standar ya, ini kita kasih hiasan dulu. Di sini saya memakai pearl violet ya, akan kita aplikasikan ke media pelek itu guys. Dan untuk pengaplikasian mutiaranya di sini kita lebarkan untuk patternnya, kita tembak tipis-tipis saja. Karena nanti kebanyakan mutiara juga nggak bagus ya. Cuma di sini dari konsumen tidak meminta untuk sangat timbul sekali mutiaranya, jadi kita kasih mutiara violet. Jadi kalau untuk mutiara biru dan merah di atas putih itu pastinya kelihatan banget. Cuma kalau untuk mutiara violet ini soft banget kelihatan mutiaranya. Jadi permintaan seperti itu, jadi kita berusaha untuk bikinkan seperti itu juga. Dan maaf di sini untuk penembakan ini saya tidak menggunakan masker karena ini buru-buru sekali, dan masker saya kemarin masih kotor ya. Untuk masker respiratornya belum saya belikan filter lagi. Ini mintanya buru-buru 2 hari jadi ya terpaksa ini saya tembak seperti ini. Dan ini jangan dicontoh, ini contoh yang tidak bagus sebenarnya karena bisa mengganggu untuk kesehatan kita. Untuk pengaplikasian mutiaranya kembali lagi kita aplikasikan 2 lapis tipis-tipis saja dan kita tunggu kering, lalu nanti akan kita clear coat untuk mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Oke, sambil kita nunggu cat mutiaranya kering, kita mixing dulu untuk clear coatnya. Di sini saya percayakan clear coat dari produk Janiken seri MS 4100 karena menurut saya clear coat ini untuk flow time dan tingkat kekerasannya, tingkat pengeringannya sangat
optimal untuk bengkel sekelas kaki 5 seperti saya. Selain harganya ekonomis, Clearcoat ini kualitasnya juga sangat bagus untuk menurut saya. Cuma untuk menurut yang lain mungkin bisa dicoba dan dapatkan di toko-toko terdekat. Silahkan dicoba, hasilnya seperti apa pasti kalian akan kaget guys. Oke, kita langsung saja mixing Clearcoatnya ini Clearcoat 1 ya. Silahkan dicari di toko-toko terdekat untuk mendapatkan Clearcoat dari produknya Nikon MS 4100 ini guys. Rasakan perbedaannya dari produk-produk lain. Oke, setelah cat mutiaranya selesai atau kering, kita langsung tembak saja Clearcoatnya pada media. Dan di sini saya usahakan untuk tembakan clear seperti kita nembak cat tadi ya. Kita di bagian palang-palangnya dulu, di bagian yang terselip-selip dulu, yang nyelempit dulu, baru kita tembak di bagian yang lebar agar luas. Oke, jadi yang nyelempit dulu baru yang lebar, itu nanti enak tembakannya ya kan. Oke, kita tembak dulu secara merata dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa, hasil dari proses pengecatan kita hari ini guys. Seperti biasa, setelah bagian depan selesai baru kita merambah ke bagian belakang. Di bagian belakang kita juga tembak di bagian palang-palangnya dan bagian yang menyelempit dulu ya guys, baru nanti ke bagian yang lebar agar luas dan enak. Oke, kita nyemprotnya jadi lebih leluasa ketika kita di media yang agak lebar. Oke, kita nanti akan aplikasikan Clearcoat ini, dan di sini aplikasi Clearcoat ini saya kasih 2 lapis ya, 2 lapis atau 2 layer, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa untuk proses pengecatan kita hari ini guys. Dan untuk hasil kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys. Setelah kita lakukan Clearcoat secara merata di 2 layer atau 2 lapis, kita mendapatkan hasil yang seperti ini untuk cat putihnya. Untuk tampilan mutiaranya agak nge-soft ya, jadi nggak begitu ketara banget. Ketara itu apa ya, nggak begitu kelihatan, banget. Ini soft banget, jadi di remang-remang nanti mendapatkan cahaya ini baru keluar. Kalau di cahaya terang seperti ini, kamera saya tidak bisa nangkep lebih jelas karena lebih cerah putihnya ya ketika terkena cahaya. Untuk tampilannya seperti ini bisa kita lihat kalau pas agak redup itu kelihatan agak ke ungu-ungu keping-pingan ya, pakai pel violet, jadi ungu-ungu agak kemerahan dikit. Hasilnya seperti ini, dan ini adalah hasil yang setelah kita pasang, setelah benar-benar kering kita pasang ke mobil, kita mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Untuk pelnya nggak begitu kelihatan karena soft banget. Dan mungkin untuk tutorial kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Tetap pantengin channelnya HM Pen, nantikan konten-konten kita ya selanjutnya, pastinya dengan konten-konten yang lebih bagus. Ini agak kelihatan ini kotor ini. Nah, ini ada kelihatan. Pastinya di channel HM Pen dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Untuk itu saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin. Oke.